Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita ketemu di pertemuan 3 ya, mata kuliah opsi dan saham. Sebelumnya mohon maaf saya banyak terlambat memberikan materi ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis return dan risiko portofolio. Dalam hal ini portofolio saham ya. Tuh. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian return dan risiko, kemudian estimasi return dan risiko aset tunggal. Dalam hal ini aset tunggal itu ketika Anda hanya punya satu saham ya di portofolio Anda. Portofolio itu adalah kumpulan saham yang Anda beli, yang Anda kelola gitu ya. Kemudian analisis risiko portofolio, kemudian ada diversifikasi, kemudian estimasi return dan risiko portofolio, kemudian model indeks tunggal saham. Nah, ini mungkin untuk yang sudah ngambil mata kuliah matematika keuangan sebelumnya, itu mungkin sudah berkenalan ya dengan return itu apa, risiko itu apa. Kemudian dengan prinsip-prinsipnya ya, seperti high risk, high return, itu artinya ketika risiko tinggi maka akan memberikan potensi peluang keuntungan yang lebih tinggi juga. Artinya seimbang ya antara risiko dengan return ini. Next, selanjutnya kita lihat pengertian return. Return itu atau pengembalian atau keuntungan begitu ya, atau balik hasil, balik pengembalian bagi hasil dan sebagainya ya. Itu oke. Jadi return itu adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko ya. Karena dalam dunia investasi, apalagi dunia yang kita bahas di sini adalah dunia saham, itu kita ada risiko yang harus ditanggung, yaitu risiko kerugian ketika kita membeli saham yang kita beli itu, misalkan nanti harganya itu nggak naik-naik gitu ya. Nah, nggak naik-naik pun kalau dalam waktu tertentu itu nggak naik-naik harganya tetap, itu sebenarnya termasuk kerugian gitu ya, karena nilai uang kita nanti berkurang, apalagi kalau saham yang kita beli itu turun ya. Jadi itu kemudian serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Kemudian return juga merupakan salah satu motivator orang untuk melakukan investasi. Ini jelas ya. Jadi kalau tidak ada returnnya, orang nggak mungkin melakukan invest. Kemudian berikutnya sumber-sumber return itu dapat dari mana aja? Sumber-sumber return itu ada dua. Yang pertama dari yield, ya yieldnya. Kemudian yang kedua dari capital gains-nya. Ya. Kemudian untuk mencari total return, ya maka kita tinggal menjumlahkan aja yield dengan capital gain. Oke. Oke, capital gain di sini maksudnya adalah pertumbuhan modalnya ya. Kemudian kita lanjut ke pengertian risikonya. Kemudian untuk risiko sendiri adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual, return saat ini ya, yang diterima dengan return yang diharapkan. Jadi misalkan saya membeli saham nih, harganya tuh per lembarnya 10.000 ya. Nah, kemudian harapan saya ya, pengembaliannya, returnnya itu misalkan nanti bisa saya jual di harga 12.000 gitu ya. Nah, kemudian begitu setelah dibeli beberapa waktu yang akan datang, nah nanti kan akan harganya ditentukan oleh pasar ya. Nah gitu, sebenarnya oleh pasar kita nggak tahu tuh nanti harganya apakah benar ke 12.000 atau ke 11.000 atau malah ke 8.000. Nah, peluang terjadinya perubahan-perubahan harga tersebut ya, perbedaan antara return yang diharapkan dengan nanti kejadian pada saat waktu terjadinya pas sudah dipengaruhi oleh harga pasar, itu adalah sebuah risiko itu ya. Jadi risikonya di situ. Jadi ya mungkin kalau dengan bahasa sederhana, risiko itu adalah peluang kerugian. Kemudian untuk sumber-sumber risiko itu sendiri terdiri dari di sini kurang lebihnya 8 sumber. Yang pertama risiko dari suku bunga. Ya, misalkan uangnya kita pinjam
begitu ya, untuk melakukan investasi ya dari bank. Nah, itu bisa seperti itu ya, karena return dari investasi itu lebih tinggi dari bunga bank. Jadi nanti kalau misalkan untung itu bisa menutupi bunga bank ya. Nah, suku bunganya misalkan naik, nah otomatis uang pinjaman kita itu nanti pengembaliannya kan lebih tinggi ya. Itu salah satu resikonya. Kemudian yang kedua, risiko pasar. Nah, ini jelas ya, hal yang paling sering terjadi dialami adalah risiko pasar ini. Jadi kenaikan harga yang dipengaruhi oleh pasar. Kemudian risiko inflasi. Ya, inflasi itu penurunan nilai tukar. Jadi misalkan kita invest sekarang misalkan 1 miliar. Nah, ternyata 1 bulan setelah invest itu kita belum menjual saham kita lagi, ternyata terjadi inflasi. Otomatis kan nanti 1 miliar ini kalau inflasi nilainya udah sangat turun ya. Seperti itu. Kemudian risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, ya misalkan melemah rupiahnya atau bagaimana dan sebagainya. Kemudian risiko negara. Nah, negara itu misalkan kondisi di negara ya, ya paling buruk-buruknya misalkan terjadi krisis dan perang dan sebagainya. Oke, selanjutnya risiko bisa dibedakan menjadi 2 jenis ya secara umum. Yang pertama adalah risiko dalam konteks aset tunggal. Jadi kita hanya punya satu saham di portofolio kita. Kemudian yang kedua, risiko dalam konteks portofolio aset. Nah, di sini minimal terdapat 2 saham begitu ya. Ya, untuk yang risiko dalam konteks portofolio atau misalkan terdapat lebih dari satu saham yang kita punya, itu terdiri dari risiko tidak sistematis, ya, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio ya, dengan melakukan diversifikasi. Kemudian risiko ini terkait dengan kondisi mikro perusahaan sehingga disebut company risk atau specific risk. Nah, selanjutnya karena risiko tidak sistematis ini unik ya, hanya untuk satu perusahaan. Jadi nanti kejadian buruk pada perusahaan tersebut itu nanti bisa diimbangi dengan hal baik pada perusahaan lain. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah risiko yang sistematis. Ini risiko yang tidak bisa diversifikasi oleh portofolio. Kemudian disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko pasar atau market risk ya, atau risiko umum general risk atau risiko sistematis. Jadi nanti perusahaan tidak bisa mengurangi atau melindungi ya secara mandiri untuk risiko sistematis ini, karena ini terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan pasar karena kejadian-kejadian di luar kejadian perusahaan seperti inflasi, resesi ya, dan lain-lain. Kemudian diukur dengan beta, alat ukurnya yaitu risiko sistematik suatu sekuritas portofolio secara relatif terhadap risiko pasar, dan kita bisa hitung dengan rumus risiko totalnya adalah risiko tidak sistematis ditambah dengan risiko sistematis, atau ini dalam bahasa sederhananya yang tidak sistematis itu adalah risiko perusahaan ditambah dengan yang risiko sistematisnya adalah risiko pasar gitu. Ini di sini harusnya ada sama dengan lagi. Selanjutnya kita lihat pengaruh penambahan jenis aset terhadap risiko portofolio. Nah, yang pertama kita lihat gambar di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Nih
saya buat ininya ya. Oke. Jadi di sini itu posisi 0 ya, posisi 0. Nah, garis pertama itu di sini posisi angka 1, ini di sini menunjukkan jumlah saham dalam portofolio kita, sumbu X-nya. Gitu ya. Nah, pertama di 0 itu kan gak mungkin ya, nggak ada yang misalkan portofolionya tuh 0, nggak ada sahamnya, berarti dia kan sebenarnya nggak punya portofolio, nggak berinvestasi gitu. Seperti kita ini mungkin ya, saya kan nggak punya investasi di saham ini, jadi 0. Nah, yang paling pertama adalah kita di angka 1 ya, yang di sini ini ada angka 1 di sini, jadi artinya kita hanya memiliki satu saham, atau dalam bahasa investasinya yang aset tunggal tadi ya. Oke, lihat yang sumbu Y itu adalah tingkat risikonya. Jadi semakin ke atas itu tingkat risikonya itu semakin tinggi ya. Jadi dengan membaca grafik ini maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah saham yang ada dalam portofolio kita, maka risiko ya kerugiannya itu akan semakin kecil gitu. Karena ini risikonya bisa didiversifikasi. Ya, artinya kalau saya misalkan punya saham satu perusahaan, kalau dia rugi ya sudah rugi gitu. Tapi kalau saya punya 10 saham perusahaan, kalau yang satu rugi, yang 9-nya itu belum tentu rugi, bisa aja yang 9-nya itu untung. Nah, gitu kan. Jadi kita punya peluang untuk mengambil atau menjual saham yang untung itu. Nah, artinya begini. Anda kalau misalkan lihat daftar saham itu kan banyak ya, ratusan atau ribuan di dunia ini. Nah, nggak mungkin kan semua saham itu turun semua, gitu kan? Pasti ada yang naik gitu. Nah, makanya kalau kita cuma punya satu saham dibandingkan dengan yang punya 10 saham, itu risiko kerugiannya akan lebih tinggi yang punya hanya satu saham saja. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya bagaimana kita menghitung return ya, atau pengembalian. Return ini nanti bisa ditulis dalam bentuk persentase ya. Jadi cara rumusnya adalah R itu untuk return, kemudian V itu untuk harga, price ya, kemudian T-nya itu waktu, times. Nah, jadi rumus menghitung return itu adalah VT ya, PT saat ini, waktu saat ini dikurangi PT-1 waktu sebelum saat ini dibagi dengan PT-1 itu ya. Atau misalkan kita bisa T-1-nya ini bisa aja kita anggap sebagai harga waktu pembelian saham, kemudian PT-nya adalah harga waktu penjualan saham. Nah, nanti di sini kan harga itu bisa jadi naik, bisa jadi turun ya. Jadi nanti nilai returnnya bisa negatif, artinya kita mengalami kerugian. Kalau return positif berarti kita mengalami keuntungan. Oke, selanjutnya untuk estimasi return sekuritas, untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return. Ya, mungkin kalau Anda yang sudah ngambil, pasti udah ngambil ya, StatMat itu pasti belajar dengan distribusi probabilitas. Ini yang terdiri dari 2 untuk yang aset tunggal ini. Yang pertama tingkat return yang mungkin terjadi, kemudian yang kedua probabilitas terjadinya tingkat return tersebut. Jadi ada 2 hal gitu ya. Tingkat returnnya, kemudian peluangnya berapa. Selanjutnya estimasi return untuk yang aset tunggal ini, berarti kita bisa buat rumusnya ya, yaitu ER itu ekspektasi return adalah sigma dari I1 sampai dengan R dengan N, kemudian penjumlahan dari RI kali VRI. PRI-nya ini adalah probabilitas kejadian returnnya. Kemudian N itu adalah banyak return yang mungkin terjadi. Ya.
banyak mungkin yang banyak return yang mungkin terjadinya ya, bukan jumlah sahamnya. Kemudian R sendiri adalah return ke I yang mungkin terjadi. Oke, ini untuk aset tunggal ya. Rumusnya seperti ini. Tolong diingat-ingat. Oke, selanjutnya di samping cara perhitungan return yang tadi, kita juga bisa menghitung return dengan dua cara lain. Yang pertama dengan arithmetic means, kemudian geometric means. Nah, ini ada di Statdas nih, geometric mean sama arithmetic means. Jadi rata-rata hitung dan rata-rata geometri. Rumus untuk rata-rata hitung sendiri adalah X bar sama dengan sigma X per N. Ya, jumlah semua X dibagi dengan banyaknya X. Ini samalah seperti jadi jumlahnya seluruh data dibagi dengan banyaknya data gitu. Rata biasa. Nah, selanjutnya untuk rata-rata geometriknya adalah kita notasikan dengan G, yaitu penjumlahan dari 1 plus R1 return 1 dikali dengan 1 plus R2 dikali dengan 1 per Rn, maksud saya tadi bukan penjumlahan ya, perkalian. Nah, kemudian dipangkatkan 1 per N dikurangi dengan 1. Ini rata-rata geometriknya. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi ekonomi ya yang mempengaruhi pada estimasi return. Yang pertama kita lihat untuk ketika ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan ekonomi ketika resesi atau ekonomi melemah atau memburuk. Misalkan di sini peluangnya ada 0,3 ya, kemudian ekonomi sedang itu 0,4 dan ekonomi ketika satu resesi 0,3. Returnnya ya, kemungkinan returnnya itu 0,20 ya, 0,15, 0,10, jadi 20%, 15%, 10%. Kemudian berdasarkan tabel distribusi peluang di atas, maka tingkat return diharapkan dari aset ABC perusahaannya tersebut bisa dihitung dengan menerapkan rumus yang kedua tadi ya, ekspektasi R yaitu peluang dikali dengan returnnya. Nah, di sini karena kondisi ekonominya ada 3, jadi kita jumlahkan total semuanya itu 0,3 kali 0,2 tambah 0,4 kali 0,15 tambah 0,3 kali 0,10 sama dengan 0,15 atau sama dengan 15%. Oke, selanjutnya untuk arithmetic mean. Contoh tahun 95 sampai 99. Nah, ini kemungkinan returnnya itu ada 1, 2, 3, 5 kemungkinan. Nah, yaitu dari mulai 95 sampai 99, Anda bisa lihat di sana 95 15,25%, 96 20,35%, selanjutnya min 17,5%, selanjutnya lagi min 10,75 dan terakhir tahun 99 15,4%. Kemudian kita hitung return relatifnya yaitu 1 plus return ya, 1,1 ditambah return berarti tahun 95 1 tambah 15,25 jadi 1,15,25 dan seterusnya. Ya, ini jadi 1,15 karena dia persentase ya returnnya. Kemudian berdasarkan data dalam tabel di atas, pada tabel di atas ya maksudnya ya, arithmetic mean bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu penjumlahan ya, dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Ya, 15,25 dijumlahkan semuanya sampai dengan 15,40 dibagi 5. Jadi ekspektasinya adalah 4,55%. Selanjutnya untuk contoh perhitungan min rata-rata geometri berdasarkan data tabel di atas tersebut yang kita hitung dengan rata-rata geometrinya yaitu 1 plus R tadi ya, yang relatif tadi ya. Jadi yang kolom yang kedua return relatif ini dipakai untuk menghitung rata-rata geometri sesuai dengan rumus pada nomor 4 ini ya. Jadi kita tinggal langsung pakai return relatifnya 1,1525, 1,2035 dan seterusnya dijumlahkan, kemudian dipangkatkan dikalikan, kemudian dipangkatkan dengan 1 per N, jadi 1 per 5 dikurangi dengan 1. Dapatnya adalah 1,1786 pangkat 1 per 5 min 1, nanti dapat
Hasil akhirnya adalah 3,34%. Ini ada perbedaan ya antara rata-rata aritmatik dengan rata-rata geometri. Nah, seperti itu. Karena cara perhitungannya rumusnya berbeda. Kemudian berikutnya menghitung risiko aset tunggal. Ya, risiko aset tunggal tadi returnnya, sekarang risikonya. Risiko aset tunggal bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas return. Ada dua ukuran risiko aset tunggal, yaitu varians dan deviasi standar. Jadi risiko itu kalau dalam ilmu statistik kita hitung dari varian dan deviasi standar. Oke, di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung risiko relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien varian. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Oke, selanjutnya rumus untuk menghitung varian, standar deviasi, dan koefisien variasi adalah sebagai berikut. Ya, ini sama seperti di statistik. Varian simbolnya adalah sigma kuadrat, sedangkan standar deviasi adalah akar dari varian, yaitu sigma. Oke, rumus untuk variannya, sigma kuadratnya adalah sigma dari RI, return ke I, dikurangi dengan ekspektasi return, ya, dipangkatkan 2, kemudian dikali dengan peluang kejadian return ke I. Tuh. Oke, kemudian untuk standar deviasinya Anda tinggal tarik akarnya saja. Kemudian untuk koefisien variansinya Anda cari dengan cara membagi standar deviasi, ya, dibagi dengan return yang diharapkan. Itu adalah koefisien variansinya. Oke, next. Selanjutnya kita lihat contoh perhitungan varians dan standar deviasi ya untuk menghitung risiko aset tunggal. Oke, contoh misalkan kita membeli saham DEF ya dengan data seperti berikut ya. Yang pertama, kolom pertama return, kolom kedua probabilitasnya, kolom ketiga adalah perkalian antara return dengan probabilitas, kolom keempat Anda boleh nanti pakai Excel aja ya biar mudah. Itu pengurangan antara return dengan ekspektasi return. Kolom kelima itu adalah pengkuadratan ya, karena rumus varian nanti ada kuadrat tadi ya. Kemudian yang terakhir dari 5 ini kita kalikan dengan peluangnya. Jadi nanti di kolom 6 ini adalah hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya variannya adalah 0,00202. Ya, seperti itu. Kemudian koefisien variansnya ya Anda tinggal bagi aja variannya tadi dibuat akar dulu ya, akarkan dulu, nanti bagi dengan peluangnya dengan ekspektasi returnnya ada di kolom 3. Tuh, jadi nilainya 0,56125. Oke, seperti ini ya. Jadi dapat variansinya, dapat standar deviasinya, dapat koefisien variansinya. Untuk perhitungan mungkin tidak perlu manual ya. Oke, selanjutnya kita lihat analisis risiko untuk portofolio. Oke, selanjutnya, sebelumnya kita stop dulu videonya biar nggak terlalu besar ya ukurannya.